Tolak hasil konferensi cabang karena jagonya kalah. Rois Awam PBNU Miftahul Ahyar ingin semua pengurus NU di seluruh tingkatan diisi oleh para kibin baklawi seperti dia, agar sang bendoronya tetap bisa membodohi umat Islam bangsa Nusantara. Bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang agar mereka menolak Ba'alawi, menolak. Ya memang ada perbuatan salah pemicunya. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seperti, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan. Lah sekarang PC-PCNU itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN-PCNU yang sudah mulai menolak. Terpilihnya kembali Ketua PWLS Kiai Mubarok sebagai Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri sepertinya menjadi dinamika baru dalam polemik nasab kaum Baklawi Yaman di dalam tubuh Nahdlatul Ulama, yang mana dengan terpilihnya kembali Kiai Mubarok sebagai Ketua NU di tingkat cabang membuat Rois Awam PBNU Miftahul Ahyar yang selama ini sangat getol membela kaum Baklawi Yaman sangat murka, hingga ia tak mau menerima hasil konferensi yang sudah dilaksanakan melalui aturan yang sah dan malah mengeluarkan surat instruksi agar konferensi diulang sebab calon yang dia jagokan sama sekali tidak memenuhi syarat maju sebagai calon ketua. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi warga Nahdien yang mayoritas sudah sadar akan kejahatan dan kebohongan kaum Baklawi Yaman yang mengklaim golongan mereka sebagai golongan keturunan Rasulullah, melawan para jongos-jongosnya yang dalam periode ini menguasai penuh otoritas di kepengurusan Nahdlatul Ulama. PBNU sebagai organisasi yang seharusnya bertanggung jawab atas kemaslahatan warga Nahdien di seluruh dunia, kini sudah sangat nampak dikuasai oleh orang-orang yang tidak peduli terhadap suara warga NU di bawah, termasuk menolak suara warga NU yang telah memilih ketua cabangnya yang sudah dipilih secara sah melalui aturan yang ada. Perlu diketahui oleh seluruh warga Nahdien seantero Nusantara bahwa konferensi cabang yang dilakukan pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri telah dilakukan dengan cara yang sah sesuai aturan yang telah disepakati bersama, bahwa bakal calon harus memenuhi syarat utama, yakni didukung oleh minimal 9 suara agar bisa maju dan kemudian dipilih oleh para pemilik hak suara. Pemilik hak suara di konferensi cabang tentu adalah pengurus MWC tingkat kecamatan, yang mana dari ketiga nama bakal calon yang ada, hanya Kiai Mubaroklah yang memenuhi syarat utama, yakni didukung oleh 15 suara, sementara calon lain termasuk jagonya PBNU hanya didukung masing-masing 5 suara saja. Dan karena itulah Kiai Mubarok kemudian ditetapkan secara aklamasi menjadi ketua. Konferensi telah dilaksanakan melalui aturan yang sah. Pihak PBNU sendiri pun turut andil dalam sidang dan ikut menyetujui aturan yang telah ditetapkan bersama tentang syarat bakal calon bisa maju untuk dipilih pemilik hak suara. Namun setelah konferensi rampung dilaksanakan dan alih-alih menunggu SK diterbitkan, para pengurus PCNU Wonogiri justru dikejutkan dengan datangnya surat dari PBNU yang menolak hasil konferensi dan malah mengeluarkan perintah agar konferensi diulang dengan alasan yang tidak dapat diterima. Bahwa pelaksanaan konferensi berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Akan tetapi pada hari yang kemarin saya terkejut dengan adanya surat dari PBNU yang menyatakan bahwa ketua terpilih harus diganti atau diadakan konferensi ulang. Nah, ada 3 calon yang maju, yang 2 mendapatkan 55, kemudian saya mendapatkan 15. Artinya hanya 1 calon yang bisa maju untuk tahap berikutnya, cuma saya. Maka karena kedua calon tidak memenuhi syarat minimal suara, yaitu 9, maka saya ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi. Padahal pada saat konferensi yang hadir pada saat itu juga ketua PBNU dan Khatib Suriah PBNU yang memimpin langsung, dan administrasi persyaratannya juga sudah diteliti dan tidak ada masalah dan dinyatakan bisa dilanjutkan.
Namun surat yang datang itulah yang menjadi saya jadi terkejut. Mengapa demikian? Karena sudah lama kita nanti SK-SK nggak datang. Ternyata yang ada adalah surat cinta yang berujung untuk mengadakan konversi ulang. Konferensi pemilihan ketua cabang telah dilakukan. Pihak PBNU sendiri pun turut andil dan ikut menyetujui ketika membuat aturan, bahkan ikut pula memverifikasi berkas persyaratan yang disodorkan bakal calon kepada pimpinan sidang, yang pada saat itu dinyatakan sah dan tidak ada masalah, sehingga proses pemilihan bisa dilanjutkan. Namun ketika konferensi sudah rampung dilaksanakan, pihak PBNU justru ogah-ogahan menerima hasilnya dan malah meminta konferensi dilaksanakan ulang. PBNU adalah organisasi keumatan, bukan partai politik yang pimpinan tertingginya bisa berbuat sewenang-wenang kepada bawahannya, bisa memecat dan menempatkan orang-orangnya di posisi manapun sesuai kehendak pemimpin tertingginya. Jika Kiai Mubarok dianggap tidak memenuhi syarat karena merangkap jabatan di organisasi lain di luar Nahdlatul Ulama, maka silakan hitung saja, ada berapa pengurus PBNU yang merangkap jabatan di luar kepengurusan Nahdlatul Ulama? Dan jika itu dianggap melanggar aturan, mengapa tidak sekalian mereka dipecat semuanya? Pada akhirnya, ini semua hanyalah tentang ketidaksukaan Miftahul Akhyar kepada orang-orang yang melawan kejahatan kaum Baklawi saja, di mana ia tidak ingin orang-orang yang selama ini menentang sang Doro majikannya menempati posisi strategis di kepengurusan Nahdlatul Ulama. Sangat nampak bahwa ia ingin kepengurusan NU di segala tingkatan diisi oleh kibin-kibin Baklawi Yaman semuanya, supaya kelak tidak ada lagi pengurus struktural NU yang menginstruksikan kepada warganya untuk menentang kaum Baklawi yang sudah berlaku sangat zalim kepada umat Islam pribumi Nusantara. Atau bisa jadi juga bahwa ini adalah bentuk peringatan dari Miftahul Akhyar sebagai Rais Am kepada seluruh pengurus Nahdlatul Ulama dimanapun dan di tingkat apapun ia berada. Jika sampai berani bersuara menentang kejahatan kaum Baklawi Yaman, maka pengurus pusat bisa dengan sangat mudah menyingkirkannya, sehingga ia tidak akan mendapat posisi apapun dalam segala lini dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. Kita sangat berharap persepsi ini salah. Sebab jika persepsi ini benar adanya, maka jelas itu adalah bentuk pembungkaman terhadap suara kritis warga Nahdien di bawah yang sangat tidak pantas dilakukan oleh pimpinan tertinggi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Perjuangan Wali Songo Indonesia memang bukan bagian dari struktural kepengurusan Nahdlatul Ulama, tapi bisa dipastikan perjuangan Wali Songo Indonesia isinya adalah orang-orang NU semuanya yang selama ini menahan rasa sakit yang sangat luar biasa atas segala kejahatan kaum Baklawi terhadap kaum pribumi Nusantara.